Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmela Juraida, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai relasi antara guru dan murid, perspektif Quran Surah Al-Kahfi ayat 65-70. Dalam surah ini diceritakan dengan jelas proses pencarian ilmu Nabi Musa yang berguru pada Nabi Khidir, di mana dalam berguru Nabi Musa harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan oleh Nabi Khidir sebagai sebuah konsekuensi proses belajar mengajar. Pada surah Al-Kahfi ayat 65-70 bisa diambil beberapa pelajaran, khususnya yang menyangkut pola hubungan guru dan murid. Pada satu sisi, Nabi Musa sebagai murid memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Pada sisi lain, Nabi Khidir sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab penuh dalam menyampaikan ilmu kepada muridnya. Terjadilah proses interaksi antara hubungan Nabi Musa dan Khidir dalam merintis perjuangan edukasi yang nantinya akan dijadikan pijakan implementasi dalam dunia pendidikan Islam modern. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di zaman yang makin berubah ini, nilai etika makin tersingkirkan. Banyak pelajar yang wataknya mulai bergeser menjauh dari watak yang seharusnya, yaitu watak yang harus penuh tawadu dan sopan santun. Melalui surah Al-Kahfi, seakan Allah mengingatkan kembali pada kita tentang tata cara seorang pelajar dalam menuntut ilmu dan juga tata cara seorang guru dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik. Dengan kata lain, mengajarkan tentang pola hubungan guru-murid yang baik sesuai dengan kisah Nabi Musa dan Khidir dalam proses belajar mengajar. Surah Al-Kahfi sampai mengisyaratkan bagaimana seorang murid harus bersikap kepada gurunya. Pada surah ini digambarkan bagaimana Nabi Musa sebagai seorang murid berlaku amat tawadu pada gurunya. Kendati dia termasuk orang yang pandai dan berilmu tinggi, sampai-sampai saat Nabi Khidir mengisyaratkan supaya dia jangan bertanya apapun, dia menurutinya. Walaupun pada akhirnya Nabi Musa melanggar perintah gurunya karena memang ilmunya yang belum setaraf dan juga daya kritisnya yang luar biasa. Pada hakikatnya, memang harus diakui bahwa bagaimanapun guru tetaplah lebih tahu daripada sang murid, sehingga ketika guru memerintahkan sesuatu pada murid, praktis seharus murid harus taati tanpa bantahan dan alasan, karena pada akhirnya nanti murid akan tahu apa yang dikehendaki gurunya. Tentu saja di sini harus berpijak kepada kriteria guru yang sempurna. Jika nanti runut lebih jauh, tindakan Khidir yang memberikan syarat yang kelihatannya cukup ekstrim tersebut sebetulnya mengandung banyak hikmah yang tinggi, yaitu agar murid berpikir secara matang sebelum mengatakan sesuatu. Bukannya mengikuti ego dengan membanggakan ilmu yang dimiliki sehingga sampai mengabaikan perintah guru yang harus diperhatikan. Ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi ini juga mengandung perintah tentang bagaimana idealnya seorang guru harus mumpuni dalam menguasai dengan bidang keilmuannya, serta memiliki pengetahuan yang seluas mungkin. Hal ini dikarenakan betapa tingginya derajat seorang guru. Ini dibuktikan dengan pemberian wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan beberapa syarat kepada muridnya. Statement ini mengandung pengertian bahwa seorang guru haruslah profesional di bidangnya dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap ilmu dan cara dia bersikap. Lebih jauh lagi, dialog-dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir secara implisit memberitahukan pada kita tentang konsep diskusi yang baik. Nabi Musa kendati telah melanggar perintah Nabi Khidir, dia serta-merta di drop out dari pencarian ilmunya. Akan tetapi sebaliknya, Nabi Khidir dengan bijaksana mempersilahkan Musa untuk harus mengikuti sampai 3 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Musa.
Dari sini bisa diamati betapa indahnya hubungan antara Musa sebagai murid dan Nabi Khidir sebagai guru dalam surah Al-Kahfi. Sampai ini. Mungkin sampai di sini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.